Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 5 September 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Kita diingatkan untuk selalu berbuat baik dan selamatkan hidup sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu berbuat baik dan promosikan hidup. Bantulah kami agar kami pun selalu memperhatikan sesama yang sangat membutuhkan pertolongan dan promosikan keselamatan dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah berbuat baik dan selamatkan hidup sesama. Cerita Injil hari ini sesungguhnya mau menceritakan sikap manusia dalam relasinya dengan sesama. Dalam masyarakat kita selalu ada dua kelompok. Ada kelompok yang selalu siap menolong sesama. Ada kelompok yang mau menghancurkan sesama. Mungkin ada di antara kita yang mau bertanya, mengapa Tuhan membiarkan orang yang menghancurkan kehidupan sesama tetap dibiarkan hidup? Jawabannya sangat sederhana, yaitu Tuhan membiarkan mereka hidup agar mereka boleh bertobat dan memperbaiki diri. Kalau kita amati sikap Yesus terhadap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, walaupun mereka selalu menantang Yesus, tetapi Yesus tidak pernah menolak mereka. Yesus tetap menerima dan mendengarkan pertanyaan mereka. Yesus sama sekali tidak pernah menolak dan menghancurkan mereka. Kalau Yesus merasa sangat kecewa, ia paling menegur dan mengingatkan mereka agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Hari ini dalam rumah Tuhan, orang Farisi dan ahli Taurat masih punya sikap negatif terhadap Yesus. Injil katakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Satu sikap yang sungguh tidak terpuji. Tubuh mereka ada dalam bait suci, tetapi pikiran dan hati mereka masih punya rencana jahat. Motivasi dasar ke bait suci pada hari Sabat yang seharusnya mau memuji dan memuliakan Tuhan dilecehkannya. Bukan lagi pujian dan kemuliaan yang mereka panjatkan,
tetapi kejahatan dan kepura-puraan. Kepura-puraan mereka sudah dibaca oleh Yesus Kristus. Kini Yesus Kristus tampil dan ingatkan mereka agar mereka sadar akan apa yang seharusnya mereka buat pada hari Sabat. Kata Yesus, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Yesus sama sekali tidak mempermalukan orang Farisi dan ahli Taurat di depan umum. Ia secara umum mengingatkan semua yang hadir dalam bait suci bahwa pada hari Sabat mereka seharusnya memuji dan menghormati Tuhan. Pujian dan hormat itu diwujudkan lewat menyelamatkan dan membahagiakan orang yang sangat membutuhkan uluran tangan sesama. Bukankah Tuhan hadir dalam diri semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit? Di saat kita menyelamatkan orang yang sangat membutuhkan bantuan kita, di saat yang sama kita sudah membahagiakan Tuhan. Pertanyaan untuk kita, apakah kita selalu punya sikap seperti Yesus Kristus yang selalu siap melayani orang yang membutuhkan uluran tangan kita? Apakah kita selalu siap membahagiakan sesama kita? Atau mungkin kadang kita memiliki sikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan dengan mulut tetapi pikiran dan hati kita menjauh daripada Tuhan, atau bahkan punya motivasi jahat untuk menghancurkan sesama. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menyadarkan kita supaya selalu siap berbuat baik dan selamatkan hidup sesama kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.